Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Firman Tuhan pada hari ini, yaitu hari yang ke-218, adalah diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 1 dengan perikop jangan terlalu cepat berjanji. Inilah perikopnya. Nah, kemudian sebagai ayat inti atau natsnya dalam ayat 1 tersebut dikatakan adalah janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Nah, kemudian bacaan pagi biasanya kita ambil juga, diambil dari kitab Yeremia pasal 2 ayat 20 sampai dengan 25 dengan perikop Israel tidak mau menyembah Tuhan. Kemudian bacaan malam diambil dari kitab Hosea pasal 11 ayat 1 sampai dengan 4 dengan perikop Tuhan mengasihi umatnya yang durhaka. Itulah firman Tuhan pada hari ini dengan 3 perikop, yaitu jangan terlalu cepat berjanji. Yang kedua, Israel tidak mau menyembah Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mengasihi umatnya yang durhaka. Namun sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita tetap mengambil pedoman kita dalam bulan ini, bulan Agustus, yaitu hikmat dari Allah memelihara hidup. Jadi hikmat dari Allah memelihara hidup. Jadi hikmat dari Allah memelihara hidup. Nah, sedangkan ayat inti dalam bulan Agustus diambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui hikmat memelihara hidup. Nah, jadi hikmat dikatakan adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah siapa yang mengetahui hikmat sebagai memelihara hidup. Kemarin kita sudah bahas hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat datangnya dari batin atau batiniah. Nah, sedangkan kebijaksanaan adalah merupakan pikiran, hasil pikiran kita. Jadi antara batin dan pikiran, itulah yang namanya hikmah. Dan jelas kita lihat orang yang berhikmat
dapat memelihara hidupnya dengan baik. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa makna dari perikop? Jangan terlalu cepat berjanji. Apa makna? Nah, makna perikop itu ya, pentingnya suatu sikap dan perilaku. Hati-hati ketika mendekati Tuhan. Jadi ada yang namanya sikap dan perilaku untuk hati-hati mendekati Tuhan. Apa itu sikap? Dan apa itu perilaku? Nah, sikap adalah suatu pemahaman konsep atau pola pikir untuk mengatakan sesuatu dalam rangka memperbaiki saluran komunikasi yang selanjutnya diwujudkan dengan perilaku. Itulah sikap. Jadi suatu pemahaman konsep pola pikir untuk mengatakan sesuatu dalam rangka memperbaiki saluran komunikasi yang selanjutnya diwujudkan dengan perilaku. Nah, jadi bagaimana sikap saya terhadap seseorang? Nah, disitulah perlu kita suatu konsep pola pikir untuk mengatakan sesuatu, untuk memperbaiki hubungan. Nah, kemudian apa yang termaksud atau modal dasar daripada sikap? Nah, sekarang saya coba mengatakan bahwa dalam hal membuat sikap untuk benar-benar bagus, saya tidak berprasangka buruk. Nah, itu dulu sikap saya. Kemudian ya, tidak akan saya utarakan apakah teman saya bicara itu waras atau tidak. Saya tidak melihat dari sana. Itu dulu sikap. Kemudian apa sikap kita? Nah, tapi ya, memperhatikan hubungan kita. Jadi memperhatikan hubungan ya, dan ingin menjelaskan apa perbedaan atau pandangan atau persepsi ya, yang mau kita utarakan. Nah, itu kita minta bantuan dengan orang yang kita hadapi. Jadi ada semacam paradigma ingin memecahkan suatu misteri atau permasalahan yang kita hadapi. Nah, itulah sikap. Ya. Jadi pertama, tidak berprasangka buruk kepada orang. Kemudian tidak ingin menanyakan apa latar belakang dia, siapa dia, bagaimana kondisinya, jangan. Sakit, sehat atau tidak, jangan. Tetapi kita ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa memecahkan suatu misteri ya, yang saya tahu dia tidak tahu, atau dia tahu saya tidak tahu, sehingga kita perlu sama-sama tahu. Itulah namanya memecahkan suatu misteri. Nah, dan itu diwujudkan dengan perilaku. Diwujudkan dengan perilaku. Jadi persepsi itu kita minta tolong untuk melihat perbedaan itu dari sudut pandang masing-masing ya, dan kita harus terbuka untuk menyampaikan paradigma atau kerangka berpikir atau pandangan seseorang yang akan kita utarakan bersama.
Nah, kemudian masuk dalam perilaku. Apakah yang dimaksud dengan perilaku? Perilaku adalah suatu gambaran yang ingin kita lakukan terhadap orang lain. Jadi ada suatu gambaran yang ingin kita sampaikan terhadap orang lain, ya, yang dilakukan dalam berkomunikasi. Nah, bagaimana cara kita, perilaku kita dalam berkomunikasi tersebut? Nah, disitulah diperlukan ada beberapa syarat. Pertama, mendengar untuk memahami, berbicara untuk dipahami. Nah, setelah itu kita ciptakan mendengar untuk memahami dan berbicara untuk dipahami atau untuk dimengerti orang, maka segala sesuatu kita mulai dengan dialog dari suatu titik acuan yang sama. Kita mulai dari kebersamaan. Sehingga nanti walaupun kita masuk dalam daerah-daerah terlarang yang mungkin sangat sensitif, kita sudah dimulai dengan suatu pandangan yang sama, ingin membuka misteri. Nah, sehingga sikap dan perilaku itu bisa dari hal-hal yang kita ketahui dan bisa bertumbuh kembang sampai hal-hal di luar daripada pengetahuan kita, tapi tetap dalam koridor komunikasi yang baik. Mendengar untuk memahami, berbicara untuk dipahami. Nah, kemudian apa perikop hari ini dikatakan tadi? Bahwa jangan terlalu cepat berjanji. Jangan terlambat cepat berjanji. Nah, karena kita tahu janji adalah hutang. Kalau kita sudah berjanji, harus kita penuhi. Ya. Nah, dalam Mazmur 50 dikatakan segala janjimu harus kau wujudkan. Apakah janji kepada Tuhan, janji kepada teman, janji kepada siapapun, harus dipenuhi. Karena janji adalah hutang. Maka sebelum kita berjanji, ala baiknya memang kita perlu membuat suatu sikap, ya, seperti perilaku dan sikap tadi. Artinya dengan sikap suatu pemahaman konsep pola pikir untuk mengatakan sesuatu. Apa yang mau saya sampaikan? Dan kemudian bagaimana saya menyampaikannya? Dan demikianlah dengan ayat hari ini, ya, dikatakan bahwa janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas, ya, mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Jangan cepat-cepat kita mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi, kita di bumi. Oleh sebab biarlah perkataanmu sedikit. Jadi ada istilah di sini, sedikit bicara tapi banyak mendengar. Dalam istilah dalam pemanajemen, mendengar 2 kali, berbicara 1 kali. Jadi mendengar, empati, artinya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Baik kita mendengar dan juga kita berbicara. Apa yang kita rasakan juga harus dirasakan oleh orang lain. Itulah dikatakan tadi, komunikasi yang baik mulai dari titik pandang yang sama. Walaupun kita masuk dalam daerah-daerah sensitif yang terlarang, tapi kita sudah memulainya dengan baik. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam ayat hari ini, jangan cepat-cepat berbicara, ya. Dikatakan jangan terburu-buru dengan mulutmu.
Jadi kalau jangan terburu-buru dengan mulut tersebut, ada peribahasa mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Lidah tidak bertulang dan tak terbatas kata-katanya. Nah, maka kalau ada peribahasa orang Batak mengatakan begini, joloni dilat bibir asani dok hata. Artinya kita berpikir dulu baru bertindak. Itulah kata Salomo mengatakan sebagai orang bijak. Karena orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Amsal ya, pasal yang ke-22 ayat 3 ya. Orang bijak tahu datangnya bahaya dan dia bersembunyi, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Nah, kemarin orang bijak kita mengatakan bijak itu apa? Dengan pola pikir yang sempurna, dia mempunyai pikiran yang sehat, menanamkan pikiran dengan baik ya. Itulah orang bijak. Tapi kalau orang berhikmat, batin yang berbicara, dari batin ya, dan dikeluarkanlah lewat ucapan. Nah, pada hari ini kita diingatkan supaya jangan ya, terburu-buru dengan mulut kita. Pikirkan dahulu, sesal kemudian tidak ada artinya. Nah, dan jangan hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Sangat super hati-hati. Itu tadi dasarnya adalah sikap dan perilaku kita yang benar-benar kita jaga supaya Allah kata yang ada di surga, sedangkan kita di bumi. Jadi kita tetap dalam pengawasan Tuhan, walaupun dia di surga kita tetap diawasi. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, waktu kau pun di dalam kandungan, saya sudah tahu. Sebelum kau berbicara, Tuhan sudah tahu. Dan mau apa kamu jadinya nanti, Tuhan sudah tahu. Kuncinya apa? Bersahabat kita dengan berjalannya waktu. Bersahabat dengan berjalannya waktu. Apa yang kita lalui, bersahabat. Apapun penderitaan kita, baik buruk, kita tetap bersahabat dengan penderitaan itu. Dan orang mengatakan, kalau kita bersahabat dengan penyakit kita, kita kuat. Tapi kalau kita bermusuhan dengan penyakit kita, kita stres. Coba ya kita tidak bersahabat dengan apa yang kita derita, pasti stres. Setelah stres, ya akhirnya antara jiwa dan roh bertentangan, badan apalagi fisik, terjadi konflik dalam diri kita antara hati nurani, pikiran, ya, dan juga fisik. Nah, inilah dikatakan selalu bersahabat dengan jiwa kita. Maka dikatakan jangan terburu-buru dengan mulut kita. Jangan lekas-lekas mengambil keputusan di hadapan Allah. Pikir dahulu baru bicara. Berpikir dulu baru bertindak. Jangan bertindak dulu baru berpikir, jangan. Itu sangat bahaya. Nah, jadi orang yang menjaga mulutnya adalah menjaga hatinya, menjaga tubuhnya. Nah, jadi inilah pesan moral daripada perikop hari ini ya, mengajak kita, pengkhotbah mengajak kita untuk benar-benar bersikap ya, dan berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan hanya menghendaki dua saja, setia dan percaya. Itu.
Setia tentu kita lakukan dengan perbuatan. Percaya kita lakukan dengan iman kita. Nah, sebab iman, percaya tanpa perbuatan adalah mati. Inilah perikop kita pada pagi hari ini, yaitu dikatakan jangan terlalu cepat berjanji, karena janji itu adalah hutang yang harus ditepati. Kemudian kita masuk dalam bacaan firman Tuhan pada pagi ini yang diambil dari kitab Yeremia pasal 2 ayat 20 sampai dengan 25. Israel tidak mau menyembah Tuhan. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari perikop yang kemarin, ya. Mengapa Israel tidak mau mendengar Tuhan? Kalau kita lihat pesan Tuhan kepada Yeremia pada perikop sebelumnya, ya, yaitu kemarin kita lihat Israel membelakangi Tuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, jadi kenapa Israel membelakangi Tuhan sebagai sumber kehidupan? Karena Tuhan mengatakan mereka sudah menukar aku dengan ilah lain. Sudah ditukar ilahnya dengan ilah-ilah lain, bukan lagi Allah. Bahkan dicontohkan oleh Tuhan, orang Siprus pun katanya punya ilah yang tidak jelas. Dia tidak pernah menukar ilahnya, dia tetap percaya kepada ilahnya walaupun ilahnya itu tidak memberikan apa-apa. Tapi kenapa kalian menukar saya dengan ilah lain? Kalian tak percaya kepada dewa-dewa, mengikuti tradisional yang ada di negeri yang kalian tempati. Inilah Allah tidak setuju. Dan bahkan sampai dikatakan kalian membangun kolam yang bocor. Bangun kolam yang bocor, artinya tidak ada bisa air yang disimpan, habis terus, sia-sia, kira-kira begitu. Nah kemudian hari ini ditambah lagi, ya, bahwa kalau kemarin ada tambahan bahwa kalian bukan hamba dan bukan keturunan hamba. Jadi benar-benar pilihan. Kemudian hari ini, ya, dikatakan oleh Tuhan bahwa kalian adalah bibit anggur yang kutanam yang bagus seperti bibit anggur. Tetapi kenapa menjadi seperti tanaman yang liar? Bukan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Kok kenapa jadi liar? Ya. Jadi kata kutanam seperti anggur, tapi sekarang seperti tanaman liar. Nah, apa yang membuat seperti itu? Nah, kemudian dikatakan kalian mandi dengan sabun yang banyak, katanya, harusnya bersih. Tapi noda-noda, ya, kesalahanmu masih terlihat olehku. Jadi walaupun sudah mencuci diri, sudah berpura-pura tobat, tapi kesalahanmu masih tetap kelihatan di mata saya, kata Tuhan. Tetap kelihatan di mata saya. Nah, kemudian dicontohkan lagi, kalian itu liar, katanya. Sama dengan betina unta atau unta yang betina, ya, dia itu pergi ke padang gurun, berkeliaran ke sana kemari di tempat yang sunyi. Wah, dia birahi, datang pejantan, ia disambut dengan baik.
disambut dengan tanpa ada susah, langsung. Seperti itulah kalian itu, kata Tuhan kepada bangsa Israel. Tolong supaya diingatkan itu katanya kepada Yeremia. Nah, jadi sudah liar, sudah seenaknya. Nah kemudian orang Israel mengatakan yang sudah sangat mencintai dewa-dewa, ya. Jadi mereka sudah sangat mencintai dewa-dewa, mengatakan, janganlah engkau berlari-lari, ya, mencari dewa-dewa, dan janganlah berteriak memanggil mereka. Nah, jadi ada silang pendapatnya. Sudah seperti itu. Sebab kakimu akan cedera berlari-lari mencari dewa. Kerongkonganmu akan kering. Nah, janganlah seperti itu, kata Tuhan. Tapi ya, Anda mengatakan tidak, aku tak mungkin kembali, ya, terhadap dewa-dewa. Tapi pada kenyataannya, ya, mereka sudah cinta kepada dewa-dewa dan mau mengikuti mereka. Jadi tidak akan kembali kepadaku, kata Tuhan. Kamu sudah terlampau cinta dengan dewa-dewa. Dan Israel tetap berkeras mencintai ilah-ilah lain yang dibenci oleh Tuhan. Nah disinilah Tuhan sebenarnya mau menyampaikan belas kasihannya kepada bangsa Israel yang sudah durhaka sebenarnya. Nah, tapi pada saat ini kelihatannya mereka belum mau meninggalkan dewa-dewa yang sudah jatuh cinta mereka kepadanya. Kita tidak tahu, kata Tuhan, kenapa mereka membelakangi saya. Ini masih tanda tanya. Apakah selamanya Israel seperti itu? Mari kita lihat nanti perikop berikutnya. Ya, mungkin besok kita akan lihat, ya, perikop lanjutan dalam pasal ini. Sebab pada hari ini ditekankan, dicontohkan oleh Tuhan terlampau cinta kalian kepada dewa-dewa sehingga sulit kembali menyembah aku. Nah, sekarang ini merupakan tugas kita untuk melihat apa pernyataan Tuhan dalam perikop besok, juga dalam kitab Yeremia, lanjutan daripada kitab Yeremia pasal yang 26 tentunya, ya, 26 sampai dengan 28. Mari kita lihat besok. Tapi yang jelas dalam perikop pasal ini adalah Tuhan, ya, kalau dikatakan di sini Tuhan tetap mengasihi, ya karena Dia dari kecil itu dipelihara. Nanti kita lihat dalam perikop Hosea. Tapi di sini memang adalah Israel tidak mau menyembah Tuhan. Ini masih perikop. Jadi kita lihat pun tadi lebih cinta dia kepada dewa-dewa. Dan pernyataan Tuhan mulai dari kemarin adalah dicontohkan, membelakangi aku sebagai sumber air hidup, katanya. Kemudian kalian membangun kolam yang bocor. Nah, kemudian digambarkan lagi bahwa mereka hari ini dikatakan seperti unta betina, ya, yang berkeliaran kemana-kemari. Pada saat dia birahi di sebat sunyi, datang pejantan mau saja. Seperti itulah katanya bangsa Israel, gampang tergoda oleh pengaruh-pengaruh dunia. Nah kemudian tadi dikatakan, saya tanam anggur yang baik, tanaman anggur yang bagus. Tetapi kenapa Anda menjadi tanaman liar? Coba. Dari tanaman anggur yang baik menjadi tanaman liar.
Artinya Tuhan sudah mengingatkan, kalian bukan hamba dan bukan keturunan hamba. Ya. Kenapa selalu membelah saya? Nah, inilah perikop pada hari ini, bahwa Israel tidak mau menyembah Tuhan. Dan kita lihat pernyataan daripada Tuhan. Ini adalah tugas daripada Yeremia untuk meyakinkan bangsa Israel supaya tetap taat kepada Tuhan. Mari kita lihat nanti episode berikutnya dalam lanjutan perikop ini. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, ya bacaan malam. Kita masuk dalam bacaan malam, yaitu diambil dari buku Hosea pasal 11 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, di sini pesan kepada Hosea bahwa Tuhan mengasihi umatnya yang durhaka. Jadi kalau tadi dalam Yeremia mereka tuh sudah durhaka, tidak mau menyembah Tuhan dan lebih mementingkan berhala, membangun kolam yang bocor, membelakangi Tuhan seperti unta betina. Tuduhan Tuhan, durhaka, dianggapnya durhaka. Tapi di sini Tuhan berbelas kasihan, kasih setianya tidak akan punah kepada bangsa sebagai pilihan Tuhan. Itulah kalau sudah ada janji sebagai hutang. Tapi untuk menempati janji itu, walaupun ada perjalanan yang panjang, seperti 40 tahun di gurun pasir dari Mesir ke Kanaan, 70 tahun di pembuangan Babel, itu bukan waktu yang singkat, waktu yang sangat-sangat banyak. Tapi demi menguji umatnya Israel supaya benar-benar tahan uji, dan mereka lah bangsa pilihan, karena sudah dinubuatkan menjadi Israel sebagai sumber pemberitaan firman Tuhan ke seluruh dunia. Itu sudah dikatakan oleh Tuhan. Makanya Tuhan mengembalikan Israel dari Babylon, dari pembuangan di Babel. Semua eksodus kembali ke Yehuda dan ke Israel. Satu pun tidak ada yang tinggal, baik itu pembantu maupun hamba-hambanya, semua diangkut kembali. Itulah kasih Tuhan. Sekarang kita melihat bacaan daripada Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 4. Tuhan mengasihi umatnya yang durhaka, yang tadi. Nah, kita lihat dulu satu persatu. Ayat 1. Tuhan berkata, Aku mengasihi Israel. Ya. Sejak masih kecil, kupanggil anakku itu keluar dari Mesir. Nah, jadi ada semacam kata-kata dari Tuhan. Aku mengasihi Israel. Sejak masih kecil, kupanggil anakku itu keluar dari Mesir. Sejak kecil artinya dari awal permulaan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Itulah awal. Dikatakan itu masih kecil. Nah, anakku itu keluar dari Mesir. Kemudian, ya, tapi dia bilang, ya, kupanggil anakku ini, ya, semakin menjauhi aku. Jadi artinya begini, makin kupanggil kok makin menjauhi aku, kira-kira begitu. Jadi sudah dituntun makin dekat kepada Allah. Harusnya mereka semakin mendekat, tapi kok semakin menjauh, kira-kira begitu, ya, semakin menjauh. Nah, jadi kemudian tadi kita melihat bahwa, ya, dengan segala kasih sayang daripada Tuhan, bahwa dalam Hosea dikatakan tadi ada istilah durhaka, dan Tuhan mengasihi. Nah,
Kalau kita lihat ya, dalam bacaan malam ini ya, bahwa yang pertama tadi dikatakan bahwa aku mengasihi Israel sejak masih kecil. Kupanggil anakku itu keluar dari Mesir. Ini statement pertama. Tapi makin kupanggil anakku itu, makin menjauhi aku. Makin kupanggil, makin menjauhi aku, kata Tuhan. Ya. Bahkan ya, mereka membakar dupa, korban bakaran untuk Baal dan dewa-dewa lainnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan itu. Makin kupanggil, makin jauh. Nah, padahal katanya, aku mengajar Israel berjalan dan memeluknya dengan kasih sayang. Akulah yang merawat dia, tapi ia tak mau mengakuinya. Jadi sudah Tuhan merawat, menjaga, bangsa Israel malah tidak mengakuinya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Nah, maka di sini dalam perikop ini Tuhan mengasihi umatnya yang durhaka. Jadi walaupun perbuatan itu dilakukan oleh mereka, tapi Tuhan tetap mengasihi Israel. Tidak dibalaskan apa yang disampaikan. Tuhan tetap mengasihi Israel. Maka dalam ayat 4 ini dikatakan bahwa dengan segala kasih sayangku kudekatkan dia padaku. Saya tetap mengasihi dia. Dan aku dekatkan dia kepadaku supaya dia tidak melenceng lagi. Nah, kemudian dikatakan bahwa segala penderitaannya akan kuringankan. Jadi apapun penderitaan kita, Tuhan akan ringankan. Nah, kemudian dengan murah hati katanya, ku beri dia makan. Nah, kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Menggambarkan cinta Tuhan yang mendalam terhadap umatnya. Jadi karena Tuhan sudah berjanji kepada umatnya, kesayanganku, dan nenek moyangnya Abraham sudah dikatakan, keturunanmu akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Tentu ini janji ini selalu dijaga oleh Tuhan dan merupakan anak pilihan, bukan anak hamba dan bukan keturunan hamba. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Walaupun mereka sering membelakangi Tuhan dan membangun kolam yang bocor, ya, dan mereka liar seperti unta betina katanya, yang gampang dimangsa pejantan pasar birahi. Ya. Tapi Tuhan tetap berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Inilah inti daripada perikop, bahwa Tuhan mengasihi umatnya yang durhaka. Jadi dalam ayat ini Tuhan mengingatkan umatnya tentang kasih sayang dan perhatiannya yang tulus. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, menggambarkan bagaimana Tuhan telah membimbing dan merawat mereka seperti seorang ayah kepada anaknya. Seperti itulah. Kalau kita lihat ayah menyayangi anaknya, seperti itulah Tuhan kepada kita. Jadi dalam 3 perikop ini, dari perikop pertama tadi adalah jangan terlalu cepat berjanji, jaga mulutnya. Itu peringatan tadi dalam kitab Pengkhotbah
supaya hati-hati kita berbicara. Mulutmu adalah harimau. Ya. Jadi selebih dulu dijilat lidah mulut ya baru berbicara. Jadi dijilat dulu ludahnya kata supaya dia bibirnya. Dijilat dulu bibir supaya berbicara. Artinya sebelum kita berbicara kita jaga dulu bibir kita sudah layak belum berbicara apa belum, kira-kira begitu. Nah itulah kira-kira perikop pertama. Kemudian perikop kedua tadi adalah bahwa Israel tidak menyembah Tuhan. Nah, ini dikatakan kepada Yeremia, ini tetap bermasalah. Tapi di akhir tadi Hosea bahwa Tuhan mengasihi umatnya yang durhaka. Berarti Tuhan tetap ingin hidup manusia. Kemarin ayat yang hari Sabtu kita bahwa Tuhan tidak senang apabila seseorang mati dalam dosanya. Tapi biarlah dia bertobat ya supaya dia hidup. Nah, ini tetap merupakan pegangan kita. Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.